Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu udara masih terasa lembab, embun menempel di dedaunan mangga yang tumbuh di halaman depan rumah besar bercat krem pucat. Burung-burung kecil bercicit ramai di atap, sementara dari dapur terdengar suara panci beradu dengan spatula. Rumah besar itu dihuni 3 generasi, mertua, anak-anaknya, dan menantu yang baru 2 tahun menikah. Dian berdiri di dapur dengan tangan sibuk memotong bawang merah. Matanya berair, tapi ia tetap menunduk dengan sabar, sesekali mengusap ujung hidung dengan punggung tangan. Wajahnya lembut, berhijab sederhana berwarna biru muda yang sedikit basah terkena cipratan air wajan. Dian, jangan lama-lama motong bawangnya. Bapakmu mau sarapan cepat. Suara lantang itu datang dari ruang tengah. Dian menoleh sebentar. Itu suara ibu mertuanya, Bu Ratna. Perempuan paruh baya dengan wajah keras, rambut sudah mulai beruban meski sering disemir hitam. Sejak menikah dengan Ferry, Dian sudah terbiasa dengan nada bicara yang seperti perintah itu. Iya, Bu. Ini sebentar lagi matang, jawab Dian pelan. Dian menyalakan kompor kecil, menuang minyak, dan mulai menumis bumbu untuk membuat sambal goreng kentang. Ia tahu, bapak mertuanya, Pak Hadi, suka sekali lauk itu setiap sarapan. Walaupun kadang lelah, Dian berusaha menuruti apa yang diinginkan mertua. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Seorang wanita muda dengan wajah cantik tapi penuh rasa iri berjalan sambil memainkan rambut panjangnya yang lurus. Itu Maya, adik iparnya. Ia lebih muda 2 tahun dari Dian, tapi sikapnya sering membuat suasana rumah menjadi tegang. Kak Dian udah bangun juga toh. Kirain masih tidur, biasanya kan bangunnya siangan. Ucap Maya dengan nada sinis, lalu duduk di kursi makan sambil memainkan ponselnya. Dian menahan diri, mengulas senyum kecil meski hatinya agak tersinggung. Aku memang biasa bangun pagi, Mei. Soalnya banyak yang harus dikerjakan. Maya mendengus kecil, pura-pura tak peduli. Ya udah deh, aku tunggu sarapannya. Aku lapar banget. Jangan lama-lama ya, Kak. Suara sandal menyeret terdengar dari ruang tamu. Pak Hadi, ayah mertua Dian, muncul dengan wajah mengantuk. Tubuhnya agak gemuk, rambut tipis, dan kacamata yang selalu menempel di wajahnya. Ia duduk di meja makan, membuka koran pagi. Dian, teh manis hangat ada? Tanyanya singkat. Ada, Pak. Sebentar saya ambilkan, jawab Dian sambil bergegas menuangkan teh ke dalam gelas besar. Bu Ratna ikut masuk ruang makan sambil membawa nampan berisi buah potong. Wajahnya langsung berubah masam ketika melihat meja makan belum penuh terisi. Dian, lauknya mana? Masak cuma teh sama buah aja yang ada di meja. Cepetan, jangan bikin orang nunggu, bentaknya. Dian cepat-cepat mengangkat wajan berisi sambal goreng kentang yang sudah matang, lalu menuangkannya ke piring besar. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena panas, tapi karena merasa tertekan. Tak lama, terdengar pintu depan dibuka. Seorang pria muda masuk dengan langkah tergesa. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, dan rambutnya disisir rapi ke belakang. Itulah Ferry, suami Dian. Ia baru saja pulang dari jogging pagi. Ayah, ibu, pagi, ucapnya sambil tersenyum lelah. Pagi, Nak. Mandi dulu sana. Habis itu sarapan? Jawab Bu Ratna dengan nada lembut yang berbeda sekali jika dibandingkan saat bicara dengan Dian. Ferry menoleh ke arah istrinya, tersenyum kecil. Pagi, sayang. Udah repot-repot masak ya? Dian balas tersenyum, meski singkat. Iya, biar semua bisa sarapan bareng. Ferry mendekat sebentar, menepuk pelan bahu istrinya, lalu naik ke lantai atas untuk mandi. Dian hanya bisa menghela napas pelan. Ia bahagia punya suami yang masih memperhatikannya, meski kadang Ferry terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan lebih sering mendengarkan ibunya. Meja makan mulai terisi. Bu Ratna menyendok nasi untuk suaminya, sementara Maya sibuk selfie dengan ponselnya. Dian duduk paling ujung, tidak banyak bicara. Ia hanya menunduk, menikmati sedikit nasi dengan lauk sederhana. Mei, nanti sore kamu ikut ibu belanja ya? Jangan lupa. Jangan kayak kakakmu itu, gak pernah nemenin kalau ibu butuh.
Sindir Bu Ratna sambil melirik Dian. Maya tersenyum puas. Iya, Bu. Tenang aja, aku kan selalu ada buat Ibu. Dian terdiam, menelan ludah. Ia ingin menjelaskan bahwa selama ini ia seringkali ditolak kalau menawarkan bantuan, tapi ia memilih bungkam. Ia belajar bahwa diam lebih baik daripada memperpanjang masalah. Setelah sarapan selesai, satu persatu anggota keluarga beranjak. Pak Hadi pergi ke teras membaca koran. Maya masuk kamar lagi, sementara Bu Ratna membereskan meja makan sambil mengomel pelan. Kalau nggak ada aku, rumah ini berantakan. Untung ada Maya yang bisa diandalkan. Menantu satu itu cuma bisa masak, tapi nggak pernah bisa bikin hati orang tua senang. Gumamnya, sengaja cukup keras agar terdengar oleh Dian. Dian menggigit bibirnya, tapi tetap menunduk sambil mencuci piring. Air mata mulai menggenang. Namun cepat-cepat ia usap dengan ujung kerudungnya. Ia tidak ingin ada yang melihatnya rapuh. Siang menjelang, rumah terasa sepi. Ferry sudah berangkat ke kantor dengan mobilnya. Dian duduk di kamarnya, merapikan lembaran-lembaran kertas yang berisi catatan keuangan. Ia punya kebiasaan mencatat setiap pengeluaran kecil, bahkan meski hanya Rp1.000. Baginya, disiplin dalam mengatur uang adalah sesuatu yang penting. Di meja riasnya, ada sebuah laci kecil yang selalu dikunci. Di dalamnya tersimpan dokumen penting, akta kepemilikan saham perusahaan besar yang selama ini dikelola ayahnya. Perusahaan itu juga tempat Ferry bekerja. Ferry tidak pernah tahu siapa sebenarnya Dian, karena sejak awal pernikahan, Dian memilih untuk tidak membuka identitas aslinya. Dian menghela napas panjang. Andai mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tapi tidak. Belum saatnya. Gumamnya lirih. Sore harinya, Maya keluar kamar dengan wajah ceria. Ia bersiap pergi bersama ibunya ke pusat perbelanjaan. Dian ditinggalkan di rumah, diminta menjaga pintu dan menyiapkan makan malam. Saat itu, hujan turun rintik-rintik. Dian duduk di ruang tamu, menatap tetesan air di kaca jendela. Dalam hati ia merasa kesepian. Meski tinggal di rumah yang ramai, ia sering merasa seperti orang asing. Ferry pulang malam itu dalam keadaan lelah. Jas kerjanya agak kusut, wajahnya muram. Dian segera menyambutnya dengan segelas air hangat. Capek ya, Mas? Tanyanya pelan. Ferry duduk di sofa, menenggak air itu dalam sekali teguk. Lumayan. Banyak kerjaan di kantor. Saingannya juga makin banyak. Aku harus bisa dapat promosi secepatnya. Dian tersenyum kecil. Aku yakin Mas bisa. Aku selalu doakan Mas sukses. Ferry menatap wajah istrinya sebentar, lalu mengusap kepala Dian. Kamu baik sekali, sayang. Untung aku punya kamu. Namun, sebelum momen itu berlanjut lebih hangat, suara langkah keras terdengar. Bu Ratna dan Maya baru pulang belanja. Wajah mereka sumringah membawa kantong-kantong penuh barang. Ferry, sini lihat. Ibu beli baju baru buat kamu. Maya yang pilihkan, seru Bu Ratna. Ferry berdiri, mendekat. Wah, bagus, Bu. Terima kasih. Maya menyelipkan senyum kemenangan, lalu menatap Dian sekilas dengan tatapan meremehkan. Dian hanya berdiri di pojok ruangan, tersenyum samar. Ia tahu posisinya di rumah itu selalu kalah dibandingkan Maya. Tapi ia berusaha menahan perasaan, percaya bahwa suatu saat kebenaran akan berpihak padanya. Hari-hari terus berjalan dengan ritme yang sama. Dian sudah terbiasa dengan rutinitasnya di rumah besar itu. Pagi-pagi ia selalu bangun lebih cepat dari semua penghuni rumah, menyiapkan sarapan, membersihkan ruang tamu, lalu membereskan kamar suami dan mertuanya. Walaupun kelelahan sering mendera, ia jarang mengeluh. Suatu pagi, setelah semua orang berangkat dengan urusannya masing-masing, Dian duduk sendirian di beranda belakang rumah. Ia membawa secangkir teh hangat sambil memandang ke arah kebun kecil yang ditanami sayur mayur. Ada tomat, cabai, dan bayam yang biasa ia rawat sendiri. Sesekali ia tersenyum kecil ketika melihat kupu-kupu hinggap di bunga kertas. Namun, senyum itu cepat memudar ketika ia teringat sikap suaminya belakangan ini. Ferry memang pria yang baik, tetapi semakin hari ia seperti semakin menjauh. Ferry tidak lagi banyak mengobrol seperti dulu, lebih sering sibuk dengan laptopnya atau telepon dari kantor. Malam sebelumnya, Ferry pulang larut. Saat Dian menunggunya dengan masakan hangat, Ferry hanya makan beberapa suap lalu langsung masuk kamar,
meninggalkan Dian yang duduk sendirian di meja makan. Dian memejamkan mata, merasakan perihnya rasa sepi. Ia menikah dengan Ferry karena cinta, karena keyakinan bahwa pria itu tulus. Tetapi sekarang, ada jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika sedang melamun, suara langkah kaki menghampiri. Ternyata Bu Ratna yang baru selesai berbincang dengan tetangganya. Ia melihat Dian duduk sendirian. Ngapain bengong aja? Kalau udah beres kerjaan, mending bantu ibu jahitin sarung bantal. Jangan cuma duduk di situ kayak orang gak ada kerjaan, ujar Bu Ratna dingin. Dian buru-buru berdiri. Iya, Bu. Maaf, saya tadi cuma sebentar minum teh. Ya sudah. Ambil kotak jahit di lemari ya, sini bantuin ibu. Jawab Bu Ratna tanpa menatapnya. Dian pun menurut. Ia duduk di samping ibu mertuanya, mulai menjahit dengan hati-hati. Tangannya cekatan, hasil jahitannya rapi. Tapi Bu Ratna tetap saja menemukan alasan untuk mencibir. Jahitannya kurang lurus. Kalau dijual, siapa yang mau beli? Nggak ada bakat memang kamu tuh. Cecar Bu Ratna. Dian hanya menunduk, tidak membalas. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Menjelang sore, Ferry akhirnya pulang lebih awal. Wajahnya lelah, tapi kali ini ada semacam semangat yang berbeda. Dian, aku dapat kabar baik. Minggu depan ada posisi supervisor yang kosong. Kalau aku kerja lebih keras, kemungkinan besar aku bisa naik jabatan. Ucapnya begitu sampai di ruang tamu. Dian tersenyum tulus. Alhamdulillah, Mas. Itu kabar bagus sekali. Aku yakin Mas pasti bisa dapat. Aku akan terus doakan. Ferry duduk di sebelahnya, memegang tangan Dian. Aku butuh kamu buat terus dukung aku. Sayang, kerjaanku memang berat, banyak saingan. Tapi aku percaya kalau kamu selalu ada, aku bisa lebih kuat. Ucapan itu membuat hati Dian sedikit lega. Setidaknya, ia masih merasakan cinta suaminya, meski tidak seintens dulu. Ia mengangguk pelan. Aku selalu ada buat Mas, apapun yang terjadi. Namun, percakapan mereka tidak berlangsung lama. Maya tiba-tiba turun dari lantai atas dengan pakaian santai, rambut masih basah setelah mandi. Ia langsung menyela pembicaraan. Mas, tadi aku dengar dari ibu. Katanya kantor Mas lagi ada proyek besar ya? Wah, keren banget. Semoga Mas jadi orang penting di sana. Ujar Maya dengan nada sok akrab. Ferry menoleh dan tersenyum tipis. Iya, Mei. Doakan aja ya. Maya lalu duduk di sebelah Ferry, membuat Dian merasa sedikit tersisih. Ia hanya diam, mencoba menahan perasaan tidak nyaman yang muncul. Malam itu, setelah makan malam, Ferry dan Dian masuk ke kamar. Dian memberanikan diri bertanya, Mas, kalau Mas nanti sudah naik jabatan, apakah waktunya buat kita pindah dari rumah ini? Aku kadang merasa, terlalu banyak beban kalau terus tinggal di sini. Ferry terdiam sejenak. Ia menatap wajah istrinya yang tampak lelah. Aku ngerti, sayang. Tapi ibu belum bisa ditinggal. Aku anak laki-laki satu-satunya. Aku punya tanggung jawab. Lagi pula, kalau aku tiba-tiba pindah, nanti ibu sakit hati. Dian menunduk, menahan air mata. Aku ngerti, Mas. Aku cuma capek. Tapi aku nggak akan memaksa. Aku akan tetap di sini, asal Mas bahagia. Ferry menarik tubuh Dian ke dalam pelukannya. Sabar ya. Aku janji suatu saat nanti kita akan punya rumah sendiri, tempat kita bisa hidup lebih tenang. Dian tersenyum samar dalam pelukan itu, meski hatinya masih penuh tanda tanya. Ia mencintai Ferry, tapi kadang merasa bahwa cintanya diuji dengan cara yang tidak adil. Keesokan harinya, Dian berangkat keluar rumah dengan alasan membeli kebutuhan dapur. Padahal, ia sebenarnya menemui seorang pria paruh-baya di sebuah kafe sepi. Pria itu adalah asisten pribadi ayahnya, yang selalu melaporkan perkembangan perusahaan keluarga. Bak Dian, perusahaan sedang dalam kondisi stabil. Laba meningkat. Tapi ada beberapa masalah internal yang harus segera ditangani. Ayah minta Mbak ikut rapat direksi bulan depan, ujar pria itu dengan suara pelan. Dian mengangguk. Saya mengerti. Tapi tolong jangan sampai ada yang tahu identitas saya di sini. Termasuk suami saya. Belum saatnya dia tahu. Asisten itu mengangguk hormat. Baik, Mbak.
Saya akan pastikan semuanya tetap rahasia. Dian menatap keluar jendela kafe. Hatinya diliputi rasa dilematis. Ia ingin jujur pada Ferry, ingin menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia takut, kalau semua terungkap, Ferry akan menikahinya hanya karena harta, bukan karena cinta. Sementara itu, di rumah, Maya yang penasaran mulai memperhatikan kebiasaan Dian. Ia sering bertanya-tanya, kenapa kakak iparnya itu sering keluar rumah dengan alasan belanja, tapi tidak selalu membawa barang banyak. Ada sesuatu yang mencurigakan, pikirnya. Maya berniat mencari tahu. Dalam hatinya, ia tidak rela melihat Dian bahagia, apalagi jika ternyata menyimpan rahasia besar. Hari-hari berikutnya, hubungan Dian dan Ferry berjalan seperti biasa. Kadang hangat, kadang dingin. Ferry masih menunjukkan rasa sayangnya, tapi juga semakin terpengaruh oleh ibunya yang selalu membicarakan keburukan Dian. Dian hanya bisa bertahan, berharap suaminya akan tetap percaya padanya. Namun, ia tidak tahu bahwa badai besar akan segera menghampiri rumah tangganya. Pagi itu langit cerah. Burung-burung masih ramai bercicit di pohon jambu yang tumbuh di halaman samping rumah. Dian sudah bangun sejak azan subuh, menyalakan kompor, merebus air, lalu menyiapkan bumbu dapur untuk masakan sarapan. Tangannya cekatan memotong sayur. Wajahnya terlihat tenang meski tubuhnya lelah. Ia sudah terbiasa bangun paling awal. Meski semalam tidur larut karena harus menunggu Ferry pulang dari kantor, tetap saja ia tidak ingin ada anggota keluarga yang merasa terganggu. Baginya, menjadi menantu berarti siap melayani. Namun, belum lama ia sibuk di dapur, suara lantang ibu mertuanya terdengar dari ruang tengah. Dian, tehnya mana? Ayahmu udah bangun. Gak ada yang nyiapin apa-apa. Dian buru-buru mengelap tangannya dengan lap kering. Iya, Bu. Sebentar lagi saya buatkan. Jawabnya terbata, lalu segera menuang teh panas ke dalam gelas besar. Saat ia menghidangkan teh ke meja makan, Pak Hadi sudah duduk sambil membaca koran. Wajahnya datar, tidak banyak bicara. Bu Ratna duduk di sampingnya, sibuk mengomel. Kalau bangun pagi itu yang pertama nyiapin sarapan buat orang tua, bukan malah ngurusin dapur lama-lama. Teh aja dari tadi nggak ada. Nggak bisa gesit, susah punya menantu kayak gini, ucap Bu Ratna dengan nada sinis. Dian menunduk. Maaf, Bu. Saya tadi sambil masak juga. Alasan terus. Kalau nggak bisa bagi waktu, bilang aja. Jangan pura-pura sibuk, sahut Bu Ratna lagi. Pak Hadi hanya bergumam pelan, tidak ikut campur. Ia tahu istrinya memang cerewet, tapi sudah terbiasa membiarkan. Belum sempat suasana reda, Maya turun dari tangga dengan gaun tidur warna pink. Rambutnya dibiarkan terurai, wajahnya masih polos tanpa riasan, tapi ia berjalan dengan percaya diri. Pagi, Bu, Pak, ucapnya ceria. Lalu ia menoleh ke arah Dian. Kak Dian, sarapannya jangan telat ya. Aku lapar banget nih. Jangan sampai gosong lagi kayak kemarin. Dian menghela napas pelan. Iya, Mei. Ini sebentar lagi matang. Maya duduk di kursi meja makan, memainkan ponselnya. Tapi beneran deh, Kak, kemarin itu ayam gorengnya agak keras. Aku sampai nggak doyan makan. Untung ibu masak sayur sop, jadi masih bisa makan. Bu Ratna langsung menimpali. Nah, itu dia. Masakannya nggak pernah bener. Dibilangin belajar masak yang enak, tetap aja rasanya hambar. Dian mencoba tersenyum. Baik, Bu. Nanti saya belajar lagi biar lebih enak. Maya mendengus kecil, puas dengan respon itu. Ia memang senang jika bisa membuat kakak iparnya terlihat salah di depan orang tua. Tak lama kemudian, Ferry turun dari kamar dengan kemeja rapi dan dasi tergantung di leher. Wajahnya tampak segar setelah mandi. Pagi semua. Sapa Ferry sambil duduk di kursi kosong. Pagi, Nak, jawab Bu Ratna dengan nada berbeda, lebih lembut dibandingkan saat bicara dengan Dian. Ferry menoleh ke istrinya. Dian, sarapannya udah siap. Iya, Mas. Ini aku bawain. Jawab Dian sambil membawa piring berisi nasi dan lauk. Ferry tersenyum, lalu mulai makan. Enak kok. Kamu tuh masakannya selalu bikin aku lahap. Ujarnya sambil menatap istrinya. Ucapan itu membuat Bu Ratna dan Maya saling pandang dengan wajah tidak suka. Mereka seolah tidak terima melihat Ferry membela Dian.
Setelah sarapan selesai, Ferry berpamitan pergi ke kantor. Aku berangkat dulu ya. Doain aku hari ini lancar. Dian tersenyum. Hati-hati, Mas. Semoga lancar kerjanya. Begitu Ferry pergi, suasana meja makan kembali berubah dingin. Bu Ratna menatap Dian tajam. Kalau suamimu muji, kamu jangan seneng dulu. Itu karena dia kasihan aja. Kamu tuh nggak pernah becus ngurus rumah. Untung aja Ferry masih betah sama kamu, katanya. Dian menunduk, tidak membalas. Maya ikut menimpali. Iya, Kak. Kalau bukan karena Mas Ferry orangnya sabar, mungkin udah lama dia nyari istri lain. Kamu harus banyak bersyukur punya suami kayak Mas Ferry. Kata-kata itu menancap seperti pisau di hati Dian. Ia ingin menangis, tapi menahan air matanya di depan mereka. Siang harinya, Dian duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Maya tiba-tiba mendekat, duduk di sebelahnya. Kak, aku mau tanya deh. Kok kakak sering keluar rumah sendirian? Bilangnya belanja, tapi aku lihat nggak bawa banyak barang. Sebenarnya kakak ngapain sih? Tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Dian terkejut sejenak, lalu tersenyum kaku. Aku memang belanja, Mei. Kadang sekalian mampir ke warung yang agak jauh. Maya menyipitkan mata, tidak percaya. Gitu ya? Ya udah deh. Cuma heran aja. Soalnya kayaknya kakak sering keluar diam-diam. Dian hanya diam, pura-pura fokus melipat pakaian. Dalam hatinya, ia tahu Maya mulai mencurigai sesuatu. Malam harinya, saat makan bersama, Bu Ratna kembali melontarkan sindiran. Dian, kamu tuh jangan kebanyakan keluar rumah. Orang kampung aja kalau punya menantu perempuan senengnya di rumah terus. Bantu mertua. Bukan malah jalan-jalan gak jelas. Dian tersentak. Ia menoleh ke arah Ferry yang sedang makan. Mas, aku kan cuma belanja kebutuhan rumah. Aku gak pernah jalan-jalan. Jelas Dian. Ferry mendongak sebentar, wajahnya ragu. Ya, selama memang buat belanja, gak apa-apa. Tapi jangan sering-sering juga keluar. Sayang. Biar nggak ada omongan orang. Dian menelan ludah. Iya, Mas. Maya tersenyum tipis, merasa puas. Ia tahu perlahan mulai berhasil menanamkan kecurigaan di benak kakak iparnya itu. Malam semakin larut. Setelah semua tidur, Dian duduk di kamarnya sendirian. Ia menatap lembaran-lembaran catatan di tangannya, sambil berbisik pada dirinya sendiri. Mereka nggak pernah tahu aku melakukan ini semua untuk menjaga. Aku nggak pernah berniat jahat. Kenapa mereka selalu salah paham? Air matanya jatuh membasahi pipi. Ia merasa terjebak antara cinta pada suaminya dan tekanan dari mertua serta iparnya. Benih-benih ketidaksukaan yang terus ditanam oleh mereka semakin membuat kehidupannya terasa menyesakan. Namun, ia tetap bertekad untuk bertahan. Ia percaya, suatu saat kebenaran akan berpihak padanya. Hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Dian bangun pagi dengan hati yang sedikit gelisah. Sejak beberapa minggu terakhir, Maya, mertuanya, selalu menunjukkan sikap yang dingin dan sinis padanya. Bahkan sekadar sapaan pagi pun jarang keluar dari mulut wanita paruh baya itu. Dian berusaha mengabaikan, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dian melangkah ke dapur dengan langkah pelan. Ia menyiapkan sarapan sederhana seperti biasanya. Ferry masih terlelap di kamar. Sementara Maya sudah duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan wajah datar. Bu, saya sudah siapkan teh hangat. Mau saya bawa ke ruang tamu atau di meja makan saja? Tanya Dian sopan, berusaha tetap menghormati. Maya melirik sekilas, lalu menjawab dingin. Taruh saja di meja makan. Jangan terlalu banyak gula. Kamu tahu kan, usia saya tidak lagi muda. Dian mengangguk. Iya, Bu. Tak lama kemudian, Ferry keluar dari kamar dengan wajah mengantuk. Pagi, Ma. Pagi, Dian. Pagi, Mas, jawab Dian sambil tersenyum. Namun, senyum itu tak dibalas oleh Maya. Wanita itu malah menghela napas keras, seolah tidak nyaman dengan kebersamaan menantunya dan anak laki-lakinya. Dian merasakan itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu, bila menanggapi, keadaan hanya akan semakin memburuk. Setelah sarapan, Ferry bersiap ke kantor.
Dian sempat merapikan dasinya, hal kecil yang selalu ia lakukan setiap pagi. Tapi kali ini, Maya tiba-tiba menyentak suara. Ferry, jangan terlalu manja sama istrimu. Bisa-bisa kamu jadi suami yang tidak tegas. Ferry terdiam. Dian pun terkejut dengan ucapan itu. Bu, saya cuma... Sudahlah, potong Maya tajam. Kamu terlalu banyak alasan. Ferry mencoba menenangkan keadaan. Dian cuma perhatian. Jangan salah paham. Namun Maya tak menjawab lagi, hanya menatap sinis. Ferry akhirnya memilih pergi lebih cepat. Dian hanya bisa menarik napas panjang, menahan rasa sakit hati. Siang harinya, saat Dian sedang menjemur pakaian, tetangga mereka, Bu Ratna, menghampiri. Wanita itu terkenal cerewet di lingkungan tersebut, seringkali membawa kabar miring tentang orang lain. Dian, kamu di rumah sendirian? Ferry kerja ya? Tanyanya sambil melirik tajam. Iya, Bu. Ada apa ya? Jawab Dian hati-hati. Bu Ratna mendekat. Suaranya merendah. Aku cuma mau bilang, hati-hati ya. Aku dengar-dengar ada yang ngomong kalau kamu sering keluar rumah sore-sore. Katanya ketemu sama laki-laki lain. Itu gosipnya loh. Ya. Dian langsung tercengang. Apa, Bu? Siapa yang bilang begitu? Itu tidak benar. Ya aku juga nggak tahu pasti siapa yang ngomong. Tapi gosip cepat menyebar. Dian, kamu hati-hati aja. Soalnya mertuamu kayaknya juga sudah dengar. Dian merasa tubuhnya lemas seketika. Ia tahu Maya memang akhir-akhir ini semakin sering bersikap kasar padanya. Rupanya ini alasannya. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca. Bu, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya selalu di rumah. Kalaupun keluar pasti ada keperluan belanja. Ya aku percaya sama kamu. Tapi kan, orang-orang suka tambah-tambahin cerita. Apalagi kalau ada yang sengaja menyebarkan fitnah. Ujar Bu Ratna, lalu pamit. Dian menatap kosong ke arah jemuran. Hatinya bergetar hebat. Ia sadar, fitnah ini bisa merusak rumah tangganya. Sore harinya, saat Ferry pulang, Maya langsung menyambut dengan nada tinggi. Ferry, kamu harus dengar ini. Istrimu sudah keterlaluan. Ferry mengernyit. Ada apa lagi, Maya menunjuk Dian yang baru saja keluar dari dapur. Orang-orang bilang, dia sering ketemu laki-laki lain. Dia selingkuh di belakangmu. Dian langsung membeku. Bu, itu tidak benar. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan itu. Maya melotot. Kamu jangan berani bersumpah palsu di depan saya. Saya sudah dengar dari banyak orang. Semua tetangga ngomongin kamu. Ferry terdiam, bingung harus percaya siapa. Dian menatap suaminya dengan mata memohon. Mas, percayalah sama aku. Aku tidak pernah melakukan hal yang Bu Ratna bilang. Aku difitnah. Namun Maya tak berhenti. Ferry, kamu jangan bodoh. Kalau kamu terus bela istrimu ini, kamu yang akan hancur. Lebih baik kamu ceraikan dia sekarang juga sebelum aib makin besar. Dian menahan tangisnya. Ia merasa dunia runtuh menimpa dirinya. Fitnah ini bukan hanya melukai hatinya, tapi juga merenggut kepercayaan mertuanya, bahkan bisa merusak rumah tangganya. Ferry tampak goyah. Ia memandang Dian, lalu ibunya. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Maya mendengus. Waktu apa lagi? Semua sudah jelas. Dian menunduk, air matanya jatuh deras. Ia tidak tahu harus bagaimana membela diri. Ia tahu, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dan sekarang, hidupnya mulai terasa hancur perlahan. Malam itu, Dian tak bisa tidur. Ferry pun hanya diam, tak banyak bicara. Suasana kamar menjadi dingin dan penuh jarak. Dian memeluk bantal, menangis dalam hati. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang tega menyebarkan fitnah kejam ini? Dan sampai kapan ia harus menahan semua penderitaan ini sendirian? Pagi itu udara masih terasa dingin. Embun belum sepenuhnya hilang dari dedaunan. Namun hati Dian justru terasa semakin berat. Malam tadi ia tidak bisa memejamkan mata. Suara Maya yang menuduhnya selingkuh terus terngiang di kepalanya. Fitnah itu seperti pisau yang menusuk dalam, menghancurkan seluruh harga dirinya. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap langit, lalu menatap Ferry yang tengah menangis. Dian merasa hatinya semakin berat. Ia tahu, fitnah ini bukan hanya melukai hatinya, tapi juga merenggut kepercayaan mertuanya, bahkan bisa merusak rumah tangganya. Ferry terdiam, bingung harus percaya siapa.
menatap Ferry yang masih terbaring dengan mata terpejam. Wajah suaminya tampak lelah. Mungkin karena semalaman juga tidak bisa tidur nyenyak. Dian ingin berbicara, ingin menjelaskan lagi bahwa semua itu tidak benar. Namun ia tahu, Ferry belum siap mendengar. Akhirnya ia bangkit perlahan, melangkah ke dapur. Seperti biasa, ia menyiapkan sarapan, meski hatinya terasa hampa. Telur ceplok, sayur sop, dan teh hangat tersaji di meja. Maya muncul dengan langkah cepat, wajahnya masih menegang. Hari ini jangan buatkan aku sarapan. Aku sudah muak makan masakanmu. Siapa tahu kamu sudah campur yang aneh-aneh, kata Maya tajam. Dian tersentak, sendok di tangannya hampir jatuh. Bu, saya tidak pernah. Bagaimana bisa ibu berpikir seperti itu? Sudah, jangan banyak alasan. Orang seperti kamu memang tidak bisa dipercaya. Perempuan murahan yang pura-pura alim, bentak Maya. Air mata Dian menetes begitu saja. Ia menunduk, mencoba menahan diri. Saat itu Ferry keluar dari kamar. Wajahnya masih mengantuk. Ada apa lagi, Ma? Suara Mama sampai kedengaran keluar. Maya langsung menunjuk Dian. Tanya istrimu ini. Aku tidak mau lagi makan masakan dia. Aku tidak percaya sama sekali. Ma. Ferry menghela napas panjang, lalu menoleh pada Dian. Dian, sabar ya. Mama masih emosi. Aku percaya kamu gak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Ucapan itu membuat Dian sedikit lega. Tapi Maya justru makin marah. Ferry, kamu ini buta atau pura-pura buta? Semua orang sudah bilang, tapi kamu masih percaya sama dia. Ferry terdiam, bingung. Dian hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Setelah sarapan seadanya, Ferry berangkat kerja. Dian ditinggal bersama Maya di rumah. Suasana semakin mencekam. Maya terus mencari celah untuk menyakiti hatinya. Kenapa kamu gak pulang saja ke rumah orang tuamu? Kamu sudah bikin malu keluarga kami. Kalau kamu punya harga diri, kamu pergi dari sini, ujar Maya dengan nada penuh kebencian. Dian menatap ibu mertuanya itu dengan mata merah. Bu, saya tidak punya maksud buruk. Saya menikah dengan Ferry dengan hati yang tulus. Tolong jangan usir saya. Saya tidak pernah melakukan yang ibu tuduhkan. Namun Maya malah melengos. Kamu pikir saya akan percaya? Sampai kapanpun, saya tidak akan percaya. Kamu sudah merusak nama baik keluarga ini. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Setiap kali Dian keluar rumah untuk belanja, ia merasakan tatapan aneh dari para tetangga. Bisikan-bisikan lirih terdengar di telinganya. Itu dia, yang katanya selingkuh. Padahal kelihatannya baik ya, tapi ternyata... Kasihan Ferry, punya istri seperti itu. Dian menunduk, mempercepat langkahnya, menahan tangis agar tidak pecah di jalan. Begitu sampai rumah, ia langsung masuk kamar dan menangis sejadi-jadinya. Malam harinya, ia mencoba bicara lagi dengan Ferry. Mas, aku mohon, percayalah sama aku. Aku nggak pernah selingkuh. Aku difitnah. Aku nggak tahu siapa yang mulai menyebarkan ini semua. Ferry terdiam lama. Wajahnya muram. Aku percaya sama kamu, Dian. Tapi gosip itu semakin besar. Mama juga makin yakin. Aku bingung harus gimana. Aku nggak bisa pilih antara kamu dan Mama. Dian merasa dadanya sesak. Mas, aku istrimu. Kalau kamu nggak berdiri di sampingku, siapa lagi yang akan melindungi aku? Aku nggak minta apa-apa, cuma minta kamu percaya dan berdiri untukku. Ferry menatap istrinya dengan mata sendu. Aku percaya. Tapi kamu tahu kan, aku anak laki-laki satu-satunya. Aku nggak mau bentrok sama Mama. Aku mohon, kamu sabar dulu. Nanti semuanya akan jelas. Namun yang jelas bagi Dian hanya satu. Ia semakin sendirian. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat fitnah itu semakin membesar. Seseorang menyebarkan foto yang direkayasa, menampilkan sosok Dian sedang bersama seorang pria di sebuah kafe. Foto itu beredar di grup WhatsApp warga komplek, bahkan sampai ke tangan Maya. Maya langsung murka. Ini buktinya. Lihat, Ferry, istrimu memang selingkuh. Kamu masih mau bela dia? Dian gemetar melihat foto itu. Mas,
Demi Allah itu bukan aku. Itu editan. Aku nggak pernah ada di tempat itu. Namun Maya tidak mendengar. Ia langsung menampar Dian keras hingga wajahnya memerah. Perempuan tidak tahu diri. Kamu sudah menodai keluarga ini. Keluar dari rumahku sekarang juga. Dian terhuyung, menahan perih di pipinya. Ferry kaget, mencoba menahan ibunya. Ma, jangan kasar. Mama nggak boleh main tangan. Maya menunjuk ke arah Dian dengan penuh kebencian. Kalau kamu masih bela dia, berarti kamu lebih pilih perempuan ini daripada ibumu sendiri. Ferry, kamu harus pilih sekarang. Ferry hanya bisa terdiam, wajahnya penuh kebimbangan. Dian menatap suaminya dengan air mata bercucuran, berharap ada pembelaan. Namun yang ia lihat hanyalah sosok lelaki yang goyah, terombang-ambing di antara cinta dan bakti. Malam itu, Dian tidak bisa tidur sama sekali. Pikirannya kacau. Ia merasa semakin terpojok, semakin terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya dalang di balik fitnah ini? Siapa yang ingin menghancurkan rumah tangganya? Dan lebih dari itu, apakah Ferry akan tetap berdiri di sisinya? Atau justru meninggalkannya sendirian menghadapi badai? Pagi itu, suasana rumah terasa lebih mencekam daripada biasanya. Dian bangun dengan mata bengkak akibat tangis semalaman. Pipinya masih terasa perih akibat tamparan Maya kemarin. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang pucat. Hatinya berteriak ingin pergi, tapi kakinya masih tertahan oleh cinta kepada Ferry. Di luar kamar, suara Maya sudah terdengar meninggi. Ferry, kamu ini laki-laki atau bukan? Masih saja diam saja sementara istrimu mempermalukan kita semua. Ferry keluar dari kamar sambil menghela napas berat. Rambutnya berantakan, matanya sayu. Ma, tolong tenang dulu. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan cara marah terus. Tenang? Kamu minta aku tenang setelah bukti jelas-jelas ada di depan mata. Maya melempar ponselnya ke meja, menampilkan foto rekayasa itu lagi. Lihat, semua orang sudah tahu. Apa kamu nggak malu punya istri seperti dia? Ferry menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kepalanya pusing. Ma, aku yakin foto itu nggak asli. Dian nggak mungkin kayak gitu. Maya mendengus. Kamu terlalu buta. Itu semua sudah jelas. Tapi kamu masih bela dia. Aku ini ibumu, Ferry. Kamu pikir aku senang menuduh menantuku sendiri tanpa alasan? Tidak. Aku dengar dengan telingaku sendiri dari orang-orang. Aku lihat fotonya. Kamu harus pilih, aku atau dia. Dian yang sejak tadi mendengar dari balik pintu, akhirnya keluar dengan mata berkaca-kaca. Bu, saya mohon, jangan paksa Ferry untuk memilih. Saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan orang-orang. Saya difitnah. Demi Allah, saya tidak pernah selingkuh. Namun Maya melotot padanya. Diam kamu. Perempuan tidak tahu malu. Kamu pikir dengan menangis kamu bisa buat aku kasihan? Tidak. Aku nggak akan pernah percaya. Dian menggenggam tangannya kuat-kuat, menahan gemetar. Ia menatap Ferry dengan penuh harap. Mas, tolong percaya sama aku. Jangan biarkan aku sendirian menghadapi semua ini. Ferry memejamkan mata. Suaranya bergetar. Aku percaya. Dian, tapi Mama. Maya langsung memotong, menepuk meja keras. Cukup, Ferry. Kalau kamu masih bersama dia, mulai sekarang jangan anggap aku ibumu lagi. Suasana membeku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Dian terpaku, air matanya jatuh deras. Ferry berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Dian akhirnya berbalik menuju kamar. Ia tak kuasa mendengar lebih banyak lagi. Begitu pintu tertutup, tangisnya pecah tak tertahankan. Ia merasa benar-benar terasing di rumah itu. Hari-hari berikutnya, Maya semakin memperlihatkan kebenciannya. Semua pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan bersama, kini dibuat jadi alasan untuk menyalahkan Dian. Air ini kenapa rasanya hambar? Kamu memang gak bisa apa-apa. Baju Ferry kenapa kusut? Kamu sengaja biar dia malu di kantor, ya? Kalau aku punya kuasa, dari dulu aku gak akan pernah izinkan kamu masuk ke rumah ini. Setiap kata Maya seperti duri yang menusuk hati Dian. Ia menahan semua hinaan itu dengan sabar,
meski di dalam dirinya ada bara yang perlahan membesar. Ferry semakin tertekan. Ia sering pulang larut malam, sengaja menghindari pertengkaran di rumah. Dian menyadari itu, dan hatinya semakin hancur. Ia merasa ditinggalkan, tak lagi punya tempat bersandar. Suatu malam, saat Ferry baru pulang, Dian mencoba bicara lagi. "Mas, sampai kapan kita akan begini? Aku sudah berusaha sabar, tapi Mama nggak pernah mau berhenti menuduh. Aku nggak kuat kalau harus dituduh terus." Ferry meletakkan tas kerjanya, wajahnya lelah. "Aku tahu, Dian. Aku juga capek. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak bisa melawan Mama. Kamu tahu kan? Aku cuma anak satu-satunya. Aku nggak mau jadi anak durhaka." "Mas, kalau terus begini, pernikahan kita bisa hancur," ucap Dian lirih, suaranya pecah. Ferry menunduk, lama terdiam. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Dian. Tapi aku juga nggak bisa melawan Mama. Aku butuh waktu." Kata-kata itu justru membuat Dian semakin terpuruk. "Waktu? Sampai kapan, Mas? Sampai gosip ini menghancurkan kita sepenuhnya? Sampai Mama benar-benar mengusir aku dari rumah ini?" Ferry tidak menjawab. Hanya keheningan yang tersisa di antara mereka. Keesokan harinya, fitnah itu semakin menjadi. Kali ini ada pesan anonim yang masuk ke ponsel Ferry. Isinya, "Istrimu sering ke hotel bersama pria lain. Kamu pantas tahu siapa sebenarnya dia." Ada juga foto lain yang dikirim, lagi-lagi hasil editan. Ferry menggenggam ponselnya erat, wajahnya pucat. Ia tahu foto itu tidak masuk akal, tapi rasa ragu mulai tumbuh. Maya yang kebetulan melihat ponsel itu langsung menjerit. "Nah, sekarang apa lagi alasanmu, Ferry? Masih berani bilang istrimu suci? Semua sudah jelas." Ferry tercekat. Aku harus tanya Dian dulu." Maya menatap tajam. "Kalau kamu masih percaya sama dia, berarti kamu sudah dibutakan cinta buta. Kamu harus sadar, Ferry. Kamu sedang dihina oleh istrimu sendiri." Malam itu, Ferry pulang dengan wajah muram. Dian sudah menunggunya di ruang tamu. "Mas, kenapa? Ada apa?" tanya Dian cemas. Ferry meletakkan ponselnya di meja, memperlihatkan pesan dan foto yang ia terima. "Dian, aku mau dengar langsung dari kamu. Apa ini benar?" Dian terkejut melihat foto itu. Tangannya bergetar. "Mas, ini jelas-jelas editan. Aku nggak pernah ke tempat itu. Apalagi sama laki-laki lain. Tolong percaya sama aku." Air matanya jatuh deras. Ia memegang tangan Ferry erat-erat. "Mas, kamu mengenal aku. Kamu tahu aku nggak mungkin melakukan itu. Kenapa kamu masih ragu?" Ferry menunduk. Suaranya serak. "Aku ingin percaya, Dian. Tapi semua bukti terus mengarah ke sana. Aku takut aku salah menilai." Dian melepaskan tangannya. Terisak. "Jadi Mas lebih percaya sama gosip dan foto palsu daripada sama aku, istri yang sudah menemani Mas dari awal?" Ferry hanya diam. Keheningan itu terasa seperti pisau yang menusuk. Di balik pintu, Maya tersenyum tipis. Ia puas melihat kebimbangan anaknya semakin dalam. Baginya, tidak ada yang lebih menyenangkan selain melihat menantunya terpojok, siap diusir kapan saja. Dan malam itu, Dian sadar satu hal. Badai yang datang padanya belum berhenti. Fitnah itu akan terus menelannya. Dan rumah tangganya mungkin benar-benar berada di ujung tanduk. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dian terbangun lebih awal, matanya masih bengkak karena semalaman menangis. Suara ayam jantan baru saja terdengar dari kejauhan, tapi pikirannya sudah kacau. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap Ferry yang masih tertidur. Wajah suaminya tenang, seolah semua masalah yang sedang menjerat mereka tidak pernah ada. Namun di hati Dian, luka itu semakin dalam. Ia melangkah pelan ke dapur, mencoba menyiapkan sarapan. Tangannya gemetar ketika memecahkan telur. Beberapa kali kuningnya pecah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti orang asing di rumah itu, tidak lagi punya tempat. Tidak lama kemudian, Maya masuk dengan langkah cepat. Wajahnya masih penuh amarah. Suaranya langsung meninggi. "Kenapa kamu masih di sini?
Sudah berhari-hari aku bilang, kalau kamu punya harga diri, keluar dari rumah ini. Dian menoleh pelan, suaranya serak. Bu, saya tidak punya tempat lain. Rumah orang tua saya sudah lama kosong. Mereka pun sudah tiada. Saya hanya punya Mas Ferry. Saya tidak tahu harus kemana kalau diusir. Maya mendengus keras. Alasan. Perempuan seperti kamu pasti banyak tempat bersandar. Siapa tahu salah satu lelaki selingkuhanmu siap menampungmu. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam hati Dian. Ia terdiam, menunduk, membiarkan air matanya jatuh ke lantai. Saat itu, Ferry keluar dari kamar. Rambutnya masih acak-acakan, wajahnya lelah. Ma, sudah, jangan lagi-lagi begini. Aku capek lihat Mama sama Dian terus bertengkar. Maya menoleh cepat. Kalau kamu capek, ambil keputusan sekarang. Ceraikan dia. Apa susahnya? Ferry terdiam. Ia menatap Dian yang berdiri dengan wajah basah oleh air mata, lalu menatap ibunya yang penuh amarah. Hatinya benar-benar terkoyak. Ma, jangan paksa aku. Aku butuh waktu. Aku nggak bisa asal ambil keputusan, kata Ferry pelan. Namun Maya menepuk meja dengan keras hingga piring di atasnya bergetar. Waktu? Sudah berapa lama kamu kasih dia waktu? Sementara orang-orang di luar sana sudah menertawakan kita. Nama keluarga kita sudah dipermalukan karena perempuan ini. Dian menggenggam ujung bajunya erat-erat, menahan isak. Ia memberanikan diri mendekat, menatap Ferry dengan mata yang penuh harap. Mas, tolong dengar aku. Aku tidak pernah selingkuh. Semua itu fitnah. Jangan biarkan aku hancur hanya karena gosip yang tidak jelas. Ferry memejamkan mata, tangannya mengepal. Aku ingin percaya, Dian, tapi semua orang bilang sebaliknya. Mama, semua tetangga, bukti foto itu. Dian langsung menyela, suaranya parau. Foto itu palsu. Kamu tahu aku tidak pernah kemana-mana selain pasar dan rumah. Kenapa kamu masih ragu? Keheningan panjang menyelimuti ruang makan itu. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Maya tersenyum tipis, melihat anaknya semakin goyah. Hari-hari berikutnya, fitnah semakin menyebar luas. Beberapa tetangga sengaja tidak lagi menyapa Dian. Ada yang berbisik-bisik setiap kali ia lewat, ada yang pura-pura menutup pintu ketika ia berjalan. Dian merasa terasing, seakan seluruh dunia menolaknya. Suatu sore, ketika ia sedang menjemur pakaian, Bu Ratna kembali menghampirinya. Wajahnya kali ini lebih serius. Dian, aku dengar mertua kamu marah besar. Katanya kamu mau diusir. Dian mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Iya, Bu. Padahal semua itu tidak benar. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Bu Ratna menarik napas panjang. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Kalau benar kamu sampai diusir, gosip ini akan makin dipercaya orang. Nama kamu bisa benar-benar hancur. Ucapan itu menambah beban di hati Dian. Ia hanya bisa mengangguk, lalu buru-buru masuk rumah, tidak sanggup lagi menahan tangis di depan orang lain. Malam itu, konflik kembali memuncak. Maya dengan sengaja membawa beberapa tetangga ke rumah, seolah ingin mempermalukan Dian. Lihat sendiri. Perempuan ini masih berani tinggal di rumah anakku, padahal semua orang sudah tahu kelakuannya, kata Maya lantang di depan tamu-tamunya. Para tetangga hanya saling pandang. Ada yang kasihan pada Dian, ada pula yang menambah bisikan gosip. Dian berdiri kaku di tengah ruang tamu, wajahnya basah oleh air mata. Bu, kenapa harus mempermalukan saya begini? Apa salah saya sampai diperlakukan seperti ini? Suara Dian bergetar, hampir tak terdengar. Namun Maya semakin keras. Salahmu? Kamu sudah menodai keluarga kami dengan perbuatan hina. Itu salahmu. Dan aku tidak akan pernah terima kamu sebagai menantu lagi. Ferry yang baru pulang dari kantor kaget melihat suasana itu. Ma, apa-apaan ini? Kenapa bawa orang ke rumah buat lihat keributan kita? Maya menoleh cepat. Supaya kamu sadar, Ferry. Semua orang sudah tahu. Kamu nggak bisa terus bela istri yang jelas-jelas sudah mempermalukan kita. Ferry terdiam, lalu menatap Dian yang menangis pilu. Dian, aku? Dian menatap balik dengan mata penuh air. Mas, kalau kamu percaya sama aku,
bawa aku pergi dari sini. Aku tidak tahan lagi dipermalukan seperti ini. Namun Ferry hanya membeku. Kakinya seolah tertancap ke lantai. Kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Maya menepuk bahu anaknya. Kalau kamu masih pilih dia, mulai sekarang jangan sebut aku ibumu lagi. Pilih, Ferry, aku atau dia. Ketegangan itu membuat udara seakan berhenti. Dian menunggu dengan napas tercekat. Ferry menunduk tanpa kata. Maya menatap dengan tatapan menekan. Dan di tengah kebisuan itu, Dian merasa jantungnya hancur berkeping-keping. Karena ia tahu, suaminya semakin goyah, semakin jauh darinya. Dian duduk di kamar kontrakan kecilnya dengan pandangan kosong. Ruangan sempit itu hanya berukuran 3 kali 4 meter. Dengan dinding yang mulai mengelupas dan atap yang bocor di beberapa sudut. Kasur tipis yang digelarnya di lantai menjadi satu-satunya tempat untuk melepas lelah. Namun malam itu, meski tubuhnya terasa remuk, matanya sulit terpejam. Kata-kata mertua dan tatapan dingin Ferry terus menghantui pikirannya. Apa salahku sampai aku diperlakukan seperti ini? Bisik Dian pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar menahan tangis. Sejak diusir, ia hanya membawa beberapa potong pakaian yang sempat ia masukkan ke dalam tas ransel. Perhiasan, tabungan, bahkan baju-baju mewahnya ditinggal begitu saja, karena Maya tidak mengizinkannya mengambil barang-barang lain. Semua kenangan yang pernah ia rawat di rumah besar itu, kini terasa sirna. Di luar kamar, suara hujan turun deras. Air menetes melalui celah atap dan menimbulkan bunyi berirama di ember plastik yang Dian letakkan untuk menampungnya. Dinginnya udara malam semakin menusuk, membuat tubuhnya menggigil. Ia meringkuk sambil memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Namun di tengah keterpurukan itu, Dian mulai berpikir tentang sesuatu yang lebih besar. Ia teringat pada pesan almarhum ayahnya sebelum meninggal. Jangan pernah biarkan orang merendahkanmu. Nak, kau lebih kuat dari yang kau kira. Ingat, harta dan martabat keluarga kita bukan untuk disia-siakan. Dian menutup mata, membiarkan air mata jatuh. Kata-kata itu kembali membakar semangat yang sempat padam. Ia sadar, selama ini ia menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris perusahaan besar bukan tanpa alasan. Ia hanya ingin dicintai dengan tulus, bukan karena harta. Namun sekarang, saat dirinya dipermalukan, saat harga dirinya diinjak-injak, mungkin inilah waktunya untuk membalik keadaan. Keesokan paginya, Dian bangun lebih awal. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya mulai berbeda. Ia mengambil telepon genggamnya, membuka kontak lama yang sudah lama ia abaikan, nomor sekretaris perusahaan keluarga yang sudah menunggu instruksinya sejak lama. Halo, Bu Rani? Ini aku, Dian. Aku ingin bertemu. Ada yang harus kita bicarakan, katanya dengan suara tegas, meski hatinya masih bergetar. Di seberang, terdengar suara hangat sekaligus penuh hormat. Nona Dian, akhirnya Anda menghubungi saya. Saya sudah menunggu kabar Anda. Kapan Anda ingin bertemu? Siang ini. Di kantor pusat, jawab Dian singkat. Setelah menutup telepon, Dian termenung sejenak. Bayangan wajah Ferry dan Maya kembali muncul di benaknya. Mertua yang menamparnya, mengusirnya tanpa belas kasihan, dan suami yang lebih percaya pada fitnah dibanding istrinya sendiri. Kalian akan melihat siapa aku sebenarnya. Gumamnya pelan, hampir seperti janji pada dirinya sendiri. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika Dian bersiap keluar. Ia memilih mengenakan pakaian sederhana, tapi rapi. Rambutnya ia ikat dengan cepat. Wajahnya ia poles dengan make-up tipis untuk menutupi lelah. Kontrakan kecil itu ia tinggalkan dengan langkah mantap. Hujan semalam telah reda, menyisakan jalanan becek yang licin, tapi hatinya justru semakin menguat. Sesampainya di depan gedung tinggi perusahaan keluarga, Dian berhenti sejenak. Bangunan megah itu berdiri anggun dengan kaca-kaca besar yang memantulkan sinar matahari. Di puncaknya terpampang nama besar perusahaan yang selama ini diam-diam menjadi bagian dari hidupnya. Beberapa karyawan yang melintas memberi salam hormat ketika melihatnya. Meski sebagian dari mereka belum pernah mengenalnya langsung, mereka tahu wajah pewaris muda itu dari foto-foto lama yang tersimpan di ruangan direktur. Selamat datang kembali, Nona Dian, sapa seorang satpam dengan senyum sopan. Dian mengangguk singkat. Langkahnya tegap memasuki lobi, melewati lantai marmer mengkilap yang membuat setiap pijakan terasa berat dan penuh arti. Rasa percaya dirinya perlahan tumbuh.
seolah gedung ini menyambutnya pulang. Di ruang rapat utama, Bu Rani sudah menunggu dengan berkas-berkas penting. Wanita parubaya itu adalah orang kepercayaan ayah Dian semasa hidup, dan kini ia masih setia menjaga perusahaan. Semua aset keluarga masih aman, Nona. Perusahaan berjalan stabil. Namun, tanpa kehadiran Anda, banyak yang bertanya-tanya. Saya lega akhirnya Anda kembali, kata Bu Rani sambil menyerahkan map tebal berisi laporan. Dian membuka lembar demi lembar, membaca sekilas laporan keuangan dan perkembangan cabang-cabang perusahaan. Semua tampak terkendali. Namun yang lebih penting baginya bukan sekadar angka-angka itu. Aku tidak bisa terus diam. Aku ingin mengambil alih lagi posisiku. Aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya aku, ucap Dian dengan nada tegas. Bu Rani mengangguk penuh pengertian. Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga suami Anda? Tatapan Dian menajam. Mereka telah melewati batas. Mereka pikir aku ini wanita tak berharga, tak punya apa-apa. Mereka menamparku, mengusirku, dan mempermalukanku hanya karena fitnah. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Bu Rani terdiam sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati. Kalau begitu, saya akan menyiapkan semuanya. Perusahaan akan mendukung penuh keputusan Anda. Dian menarik napas panjang. Ada sedikit getaran di dadanya, campuran antara sakit hati, amarah, dan tekad yang mengeras. Ia sudah memutuskan, permainan akan segera dimulai. Sementara itu, di rumah besar Maya, suasana terlihat biasa-biasa saja. Maya duduk santai di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil bergosip dengan tetangga. Ia merasa puas karena telah berhasil menyingkirkan menantunya yang dianggapnya hanya beban. Ferry duduk di samping ibunya, tampak murung. Meski ia ikut mengusir Dian, hatinya sebenarnya masih penuh pertanyaan. Apa benar Dian berselingkuh? Atau aku terlalu cepat percaya pada ibuku? Pikirnya dalam hati. Tapi rasa takut pada Maya membuatnya diam. Maya menepuk bahu Ferry. Kamu jangan khawatir. Perempuan seperti Dian tidak pantas jadi istrimu. Kita bisa cari yang lebih baik. Ferry hanya mengangguk lemah. Meski dalam hatinya masih ada bayangan senyum Dian yang selalu tulus. Namun setiap kali ia ingin membela, ingatan akan fitnah yang ditanamkan Maya membuatnya ragu. Dian tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan saat itu, tapi hatinya yakin, waktunya akan tiba untuk memperlihatkan kebenaran. Saat itu, ia tidak hanya akan membersihkan namanya, tapi juga membuat mereka merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih berat, daripada yang ia alami. Hari itu menjadi awal kebangkitan Dian. Dari seorang wanita yang dipermalukan dan diusir, ia mulai berdiri sebagai pewaris sah perusahaan besar. Dan perlahan, ia merancang langkah-langkah yang akan membuka mata semua orang tentang siapa dirinya sebenarnya. Siang itu, ruang kerja direktur perusahaan tampak megah dengan dinding kayu berlapis marmer, kaca jendela besar yang menampilkan pemandangan kota, serta meja panjang dari kayu jati yang dipenuhi dokumen penting. Dian duduk di kursi utama, tempat yang dulu pernah ditempati ayahnya. Di depannya ada beberapa direktur cabang dan jajaran manajer yang menatapnya penuh hormat. Mulai hari ini, saya, Dian Prameswari, akan mengambil alih kembali posisi saya sebagai pemilik sah perusahaan ini. Semua kebijakan akan kembali berada di bawah kendali saya, ucap Dian dengan suara tegas. Ruangan seketika hening. Para eksekutif itu saling pandang, lalu satu persatu mengangguk. Tidak ada yang berani meremehkan. Semua orang tahu, darah pewaris sah perusahaan mengalir dalam diri Dian, dan kedatangannya kembali adalah sinyal besar bahwa perusahaan akan semakin kuat. Apapun keputusan Anda, kami akan mendukung penuh, Nona Dian, jawab salah satu direktur. Bu Rani yang duduk di samping Dian tersenyum puas. Sejak awal, saya yakin Nona akan kembali. Perusahaan membutuhkan Anda. Dian menarik napas dalam. Rasa perih masih menekan dadanya setiap kali ia mengingat wajah Ferry dan Maya. Tapi kini ia sudah berbeda. Ia bukan lagi Dian yang lemah dan mudah diinjak. Aku akan menunjukkan pada mereka, siapa yang sebenarnya mereka remehkan, batinnya. Setelah rapat selesai, Dian masuk ke ruang pribadi peninggalan ayahnya. Ruangan itu penuh dengan foto-foto keluarga, piagam penghargaan, dan buku catatan lama. Ia menyentuh salah satu bingkai foto ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, aku akan jaga apa yang ayah titipkan. Dan aku akan buktikan,
Orang-orang yang sudah menyakitiku tidak akan bisa lolos begitu saja, bisiknya lirih. Sementara itu, di rumah besar milik Maya, keadaan mulai sedikit berubah. Setelah beberapa hari Dian pergi, suasana rumah itu terasa kosong. Meski Maya berusaha menutupi, kenyataannya beberapa pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan Dian kini terbengkalai. Maya mulai sering mengeluh pada Ferry. Lihat, rumah ini berantakan. Kalau ada Dian, pasti semuanya beres. Tapi dia memang perempuan tak tahu diri, gerutunya. Ferry hanya diam. Semakin hari, rasa bersalahnya semakin besar. Ia teringat bagaimana Dian menatapnya dengan mata berkaca-kaca saat ia ikut mengusirnya. Malam-malamnya dihantui rasa rindu. Namun ia tidak punya keberanian untuk menentang ibunya. Tetangga sekitar rumah mulai bergosip. Ada yang berkata bahwa Dian diusir karena ketahuan berselingkuh. Ada pula yang ragu karena selama ini mereka mengenal Dian sebagai istri yang setia dan lembut. Bisik-bisik itu sampai juga ke telinga Maya, dan membuatnya semakin keras kepala. Biar saja orang ngomong. Yang penting anakku tidak lagi bersama perempuan itu, ujarnya dengan nada sinis. Namun, tanpa mereka sadari, perubahan besar sedang terjadi di luar sana. Dian mulai bergerak dengan langkah yang lebih pasti. Ia mendatangi notaris, mengurus surat-surat kepemilikan, dan memastikan semua aset perusahaan kini berada dalam genggamannya. Tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan posisinya. Suatu sore, ketika Ferry pulang dari kantor dengan wajah lelah, ia mendapati ibunya duduk gelisah di ruang tamu. "Ada apa, Bu?" tanyanya. Maya menoleh dengan wajah masam. "Kamu tahu tidak?" katanya, "perusahaan tempatmu bekerja sekarang punya pemilik baru. Semua karyawan sedang heboh." Ferry terbelalak. "Pemilik baru? Maksud ibu?" "Entahlah. Aku juga belum jelas. Tapi kabarnya, pemilik itu masih muda, seorang perempuan. Orang-orang di kantor bilang, dia akan datang minggu depan untuk memperkenalkan diri," jawab Maya sambil menghela napas panjang. Ferry langsung merasa ada sesuatu yang aneh. "Perempuan muda?" pikirnya. Hatinya berdebar tanpa sebab. Seolah ada firasat bahwa nama itu tidak akan asing lagi baginya. Maya tampak gusar. "Kamu harus berhati-hati, Fer. Jangan sampai posisi kamu tergeser. Ingat, kita harus tetap punya pengaruh di kantor itu. Kalau tidak, kita bisa kehilangan segalanya." Ferry hanya mengangguk lemah. Namun di dalam hatinya, ia merasa semakin penasaran. Siapa sebenarnya pemilik baru itu? Di tempat lain, Dian sedang duduk di balkon apartemen mewah yang baru ia tinggali. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma kopi dari kafe di bawah. Ia memandang ke arah kota dengan tatapan tajam. Di tangannya, ada dokumen yang sudah ditandatangani notaris. "Semua sudah siap," gumamnya. "Minggu depan, mereka akan tahu. Aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Aku adalah pemilik dari perusahaan tempat mereka bergantung hidup." Matanya berkilat. Amarah yang selama ini ia pendam mulai berubah menjadi kekuatan. Ia tidak akan hanya membersihkan namanya, tapi juga akan memastikan orang-orang yang sudah mempermalukannya merasakan penderitaan yang jauh lebih dalam. Dian menegakkan punggungnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Ferry, Maya, bersiaplah. Hidup kalian tidak akan pernah sama lagi setelah ini." Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana kantor pusat perusahaan tempat Ferry bekerja begitu berbeda. Semua karyawan berdandan rapi, lorong-lorong dipenuhi bunga segar, dan aula besar di lantai utama dipersiapkan untuk acara perkenalan pemilik baru. Bisik-bisik kecil terdengar di setiap sudut. Katanya, pemilik barunya itu masih muda, cantik, dan cerdas. "Ah, masa? Aku dengar dia pewarisah yang selama ini tidak pernah muncul. Siapapun dia, pasti luar biasa kalau bisa menguasai perusahaan sebesar ini." Ferry yang duduk di ruangannya merasa jantungnya berdetak tak karuan. Sejak ibunya memberi kabar tentang pemilik baru itu, hatinya tidak tenang. Ada firasat kuat bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis. "Kenapa aku merasa ini ada hubungannya dengan Dian?" gumamnya lirih. Namun ia segera menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. Di rumah, Maya juga bersiap datang ke acara itu. Ia sengaja mengenakan kebaya mewah berwarna emas, dengan perhiasan besar yang menghiasi leher dan tangannya. Senyumnya penuh kesombongan saat bercermin.
Kita harus tampil berkelas, fair. Supaya pemilik baru tahu siapa yang paling layak dihormati di sini, ujarnya. Ferry hanya mengangguk lemah. Dalam hatinya, justru ada rasa takut yang makin menekan. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahan itu dari ibunya. Menjelang siang, aula utama sudah penuh dengan karyawan, manajer, dan jajaran direksi. Musik lembut mengalun dari pengeras suara. Semua orang menunggu sosok yang akan segera muncul. Pintu besar aula perlahan terbuka. Semua kepala menoleh ke arah sana. Seorang wanita muda berjalan masuk dengan langkah anggun. Rambut hitamnya terurai rapi. Wajahnya dipoles make-up elegan, dan pakaian formal mewah membungkus tubuhnya. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Semua orang terdiam, bahkan menahan napas. Ferry yang berdiri di samping ibunya langsung merasa darahnya berhenti mengalir. Tubuhnya kaku, matanya melebar tak percaya. Dian? Bisiknya hampir tak terdengar. Ya, wanita itu adalah Dian. Istri yang beberapa minggu lalu diusir dengan hinaan, ditampar mertua, dan ditinggalkan tanpa pembelaan. Kini ia berdiri di hadapan mereka dengan aura berbeda, bukan sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai pewaris sah sekaligus pemilik tunggal perusahaan besar itu. Dian menaiki panggung kecil di depan aula. Semua mata tertuju padanya. Ia tersenyum tipis, lalu mengambil mikrofon. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dian Prameswari. Mulai hari ini, saya resmi mengambil alih posisi sebagai pemilik dan pimpinan utama perusahaan ini. Seketika ruangan dipenuhi tepuk tangan meriah. Beberapa karyawan bahkan bersorak kecil, penuh antusiasme. Namun di tengah keramaian itu, Maya justru membeku di kursinya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, gumam Maya, matanya tak berkedip menatap Dian. Dian melanjutkan pidatonya dengan suara mantap. Saya tahu, mungkin banyak yang tidak mengenal saya. Selama ini, saya memilih untuk tidak menampakkan diri. Tapi sekarang, waktunya sudah tepat. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk melanjutkan warisan keluarga saya, tapi juga untuk membawa perusahaan ini menuju masa depan yang lebih baik. Ferry menundukkan kepala, keringat dingin membasahi pelipisnya. Rasa malu, bersalah, dan takut bercampur menjadi satu. Ia teringat jelas saat Dian memohon padanya agar percaya, tapi ia justru memilih diam dan mengikuti ibunya. Tepuk tangan kembali menggema setelah Dian selesai bicara. Namun, kali ini, matanya beralih pada sudut ruangan, tepat ke arah Ferry dan Maya. Tatapannya dingin, menusuk, seolah mampu menelanjangi hati mereka. Maya buru-buru berdiri, mencoba menutupi kegugupannya. Ia tersenyum kaku, lalu berbisik pada Ferry, kita harus bicara dengan Dian setelah ini. Jangan sampai dia menyingkirkan kita. Namun Ferry hanya terdiam. Ia tahu, tidak akan mudah. Selesai acara, beberapa direktur mendekati Dian untuk memberi ucapan selamat. Dian menerima dengan ramah, meski dalam hatinya ada gejolak besar. Saat itu, Maya memberanikan diri maju. Dian, panggilnya dengan suara bergetar. Kau benar-benar pemilik perusahaan ini. Dian menoleh pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Namun matanya penuh tajam. Kenapa, Bu Maya? Tidak percaya? Bukankah dulu ibu bilang aku perempuan tidak punya apa-apa? Maya tercekat, wajahnya langsung merah padam. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik-bisik, menyadari ada ketegangan antara mereka. Ferry ikut maju, suaranya lirih. Dian, aku. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Dian mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia diam. Kau tidak perlu bicara, Ferry. Semua sudah jelas. Kalian mengusirku dari rumah dengan hinaan, menamparku, mempercayai fitnah tanpa pernah mencoba mendengar penjelasanku. Dan sekarang, kalian berdiri di sini, di perusahaan yang kalian pikir hanya tempat kerjamu, Ferry. Padahal, sejak awal, semua ini adalah milikku. Ruangan kembali hening. Tidak ada yang berani bersuara. Semua mata kini menatap Maya dan Ferry dengan tatapan heran sekaligus merendahkan. Maya gemetar, tangannya meremas tas yang ia bawa. Dian, kau tidak bisa. Maksudku, kita masih keluarga. Dian tersenyum sinis. Keluarga?
Keluarga macam apa yang menampar dan mengusir menantunya tanpa bukti? Jangan khawatir, Bu. Aku tidak akan melupakan apa yang kalian lakukan. Aku hanya ingin kalian bersiap. Hidup kalian tidak akan sama lagi mulai hari ini. Tatapan Dian semakin tajam, membuat Maya hampir kehilangan keseimbangan. Ferry hanya bisa menunduk. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan sesal yang terlambat. Acara itu berakhir. Tapi gema kata-kata Dian masih membekas di telinga semua orang. Mereka sadar, ada badai besar yang akan menimpa keluarga Ferry dan Maya. Dan badai itu bernama Dian Prameswari. Langit sore kota itu berwarna jingga keemasan ketika Dian berdiri di balkon apartemennya yang tinggi, memandang jauh ke cakrawala. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman bawah. Senyumnya tipis, namun sorot matanya tegas. Seperti seseorang yang baru saja melewati badai besar dan muncul sebagai pemenang. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari perkenalan di kantor. Nama Dian Prameswari kini menjadi buah bibir di dunia bisnis. Media menuliskan kisah kembalinya pewaris muda itu dengan penuh kekaguman. Ia dipandang sebagai sosok kuat, elegan, dan berani bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, di rumah besar yang dulu menjadi saksi penderitaannya, situasi berubah total. Maya kehilangan wibawa di depan tetangga, gosip buruk menamparnya setiap hari. Itu mertua yang mengusir menantunya, padahal menantunya pemilik perusahaan besar. Begitu orang-orang berbisik sambil menertawakan di belakang. Ferry, yang dulu bangga dengan pekerjaannya, kini menjalani hari-hari dengan kepala tertunduk. Setiap ia masuk kantor, karyawan lain menatapnya dengan pandangan berbeda, bukan lagi hormat, melainkan iba bercampur sinis. Rasa malu yang ia tanggung jauh lebih berat dari sekadar kehilangan posisi. Maya mencoba beberapa kali menemui Dian, memohon ampun dengan tangisan, tetapi Dian hanya menatapnya dingin. Aku sudah memberi kalian kesempatan dulu, Bu. Tapi kalian menghancurkannya sendiri. Adapun Ferry, meski hatinya penuh sesal, ia tahu penyesalan itu datang terlambat. Cinta yang pernah ia abaikan kini menjelma jadi luka yang tak mungkin sembuh. Dian sudah terlalu jauh melangkah ke depan untuk menoleh ke belakang. Di balkon, Dian menutup matanya sejenak, membiarkan angin menyapu wajahnya. Ia tidak lagi merasa sakit ketika mengingat tamparan itu, atau ketika teringat malam-malam sunyi di kontrakan sempit. Semua itu kini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, yang justru membuatnya lebih kuat. Ayah, bisiknya lirih sambil menatap langit. Aku sudah buktikan. Aku bisa menjaga martabat ini. Aku tidak akan pernah membiarkan orang merendahkanku lagi. Ia membuka mata, lalu tersenyum tipis. Hidup memang memberinya luka, tetapi luka itulah yang mengajarinya bagaimana cara bangkit. Dan kini, Dian Prameswari berdiri bukan hanya sebagai seorang pewaris perusahaan, tapi juga sebagai perempuan yang berdaulat penuh atas dirinya sendiri. Di bawah sana, kota sibuk dengan kesibukan masing-masing. Namun, di antara hiruk-pikuk itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Siapapun yang pernah meremehkan Dian, kini hanya bisa menunduk dalam penyesalan. Dan Dian tahu, perjalanannya belum selesai. Ia baru saja memulai babak baru, bukan sebagai istri yang tersakiti, bukan sebagai menantu yang diusir, melainkan sebagai wanita kuat yang akan menuliskan kisahnya sendiri.